Ada 3 sosok patriark yang sangat dihormati oleh bangsa Israel bahkan di Alkitab. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah mereka, sebagai contoh saat ia menjumpai Musa dan berkata, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Mengapa demikian? Yuk kita tonton seri Fakta Alkitab tentang bangsa Israel ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Kepada 3 orang ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan telah mengikat suatu perjanjian yang membawa kepada lahirnya bangsa Israel. Mari kita mulai dari sosok Abraham, seorang pria yang mentaati panggilan Tuhan di usianya yang sudah mencapai 70-an tahun. Panggilan Allah kepada Abraham. Abram atau dalam bahasa Ibrani Avram adalah anak Terah yang jika ditarik ke atas, ia berasal dari garis keturunan Set anak Nuh. Ia tinggal bersama keluarganya di Ur-Kasdim, tetapi kemudian Terah, ayahnya, mengajak seluruh keluarganya pergi ke Kanaan, namun mereka berhenti di Haran karena Terah mati di sana. Kejadian 11. Namun kemudian Abram mendapatkan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan dan berpisah dari Nahor saudaranya. Inilah pertama kali janji Tuhan itu dinyatakan kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 1-3. Nama Abram diubah Tuhan menjadi Abraham. Ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan mengulangi perjanjiannya dan mengubah nama Abram yang artinya adalah Bapa yang mulia menjadi Abraham yang artinya adalah Bapa banyak bangsa. Selain Abraham, istrinya yang bernama Sarai juga diganti nama oleh Tuhan sendiri menjadi Sarah yang berarti putri raja. Saat Tuhan mengganti nama Abraham dan Sarah ini, dituliskan dalam Kejadian 17 ayat 5-8, Tuhan juga memperjelas perjanjiannya dengan Abraham, yaitu yang pertama, melalui Abraham akan lahir sejumlah besar bangsa. Yang kedua, dari keturunannya akan berasal raja-raja. Yang ketiga, Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan keturunannya secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Yang keempat, kepada keturunannya akan diberikan negeri Kanaan untuk menjadi milik mereka selama-lamanya. Semua itu dengan syarat bahwa Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjian Tuhan dengan melakukan sunat. Mereka yang tidak melakukan sunat dianggap telah mengingkari perjanjian Tuhan dan harus dilenyapkan. Ismail dan Ishak. Tuhan menjanjikan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah. Namun keduanya tidak percaya dan bahkan tertawa ketika mendapatkan janji Tuhan itu. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12. Sarai memberikan Hagar untuk menjadi istri Abram dan pada saat ia berusia 86 tahun lahirlah Ismail. Walau Ismail tidak menjadi ahli waris Abraham yang sah, namun Tuhan berkata, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Kejadian 17 ayat 20. Pada waktu Abraham berusia 100 tahun, Sarah akhirnya melahirkan Ishak baginya. Anak perjanjian tersebut kemudian disunat ketika berusia 8 hari. Ketika Ishak mulai disapi dan Abraham membuat perayaan besar, Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, lalu meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan anaknya itu. Saat itu, Ismail telah berusia sekitar 14 tahun. Walau sempat merasa kesal, pada akhirnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail setelah mendapat suara Tuhan. Hagar dan Ismail kemudian menetap di padang gurun Paran. Abraham mempersembahkan Ishak. Kisah Abraham mempersembahkan Ishak, Kejadian 22, oleh bangsa Yahudi disebut Adekat Yitzhak atau Ikatan Ishak. Saat itu, Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa putra yang dijanjikan itu ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Namun kemudian malaikat Tuhan menghentikan Abraham sebelum ia membunuh putranya itu. Kemudian Abraham melihat ada seekor domba jantan yang tersangkut di belukar yang kemudian dijadikan korban bakaran pengganti Ishak.
Setelah itu, Tuhan mengulang kembali janjinya kepada Abraham. Karena ketaatannya, maka Tuhan berjanji untuk memberkatinya berlimpah-limpah, dan keturunannya akan menjadi sangat banyak, dan semua bangsa akan mendapatkan berkat karena keturunannya itu. Lokasi Gunung Moria tempat Ishak dipersembahkan dipercaya adalah tempat berdirinya Bait Suci Salomo, atau sekarang yang dikenal sebagai Temple Mount yang berada di Yerusalem. Tahun-tahun terakhir Abraham. Setelah istrinya, Sarah, mati di usia 127 tahun dan dikuburkan di Gua Makpela di Hebron, Abraham menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ketura yang darinya ia memiliki 6 anak laki-laki, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Kejadian 25. Namun sesuai dengan janji Tuhan dan ucapan Sarah, putranya Ishaklah yang kemudian mewarisi segala harta milik Abraham dan juga mewarisi perjanjian dengan Tuhan. Sedangkan anak-anaknya dari gundik-gundiknya dituliskan Alkitab hanya menerima pemberian dan diperintahkan untuk meninggalkan Ishak. Hal itu dilakukan Abraham ketika ia masih hidup. Abraham kemudian mati ketika mencapai usia 175 tahun dan kedua anaknya Ismail dan Ishak yang menguburkannya di Gua Makpela tempat Sarah dikuburkan. Warisan Abraham kini. Abraham dihormati oleh 3 agama utama di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi bangsa Israel sendiri, Abraham adalah bapa bagi bangsa itu. Hingga saat ini mereka berkata bahwa bapa kami Abraham atau Avraham Avinu untuk menekankan bahwa mereka secara biologis adalah keturunannya dan juga bapa bagi kepercayaan Yahudi atau sebagai orang Yahudi pertama dan kisahnya selalu dibacakan setiap minggu. Bagi orang Kristen sendiri, kita percaya bahwa dia adalah bapa orang beriman. Melalui ketaatannya kepada Tuhan, Abraham menerima kasih karunia Allah dan oleh imannya itulah diperhitungkan sebagai kebenaran. Selain itu, janji Tuhan bahwa melalui keturunannya semua bangsa diberkati telah digenapi oleh kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Demikian seri pertama Fakta Alkitab Bapa Leluhur Bangsa Israel, yaitu Abraham. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan berikan komentar. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you.